Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu terkadang bertanggung jawab memang tidak masuk akal. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 23 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ada satu peristiwa ketika Daud mungkin sedang duduk-duduk bersama dengan para pengikutnya di tanah Yehuda. Pada saat itu, Daud sendiri sedang dalam pengejaran Saul dan hendak dibunuh. Kemudian disampaikannyalah kabar kepada Daud bahwa kota Kehila dan penduduknya, kota yang penuh dengan pengirikan gandum, telah dikepung oleh orang-orang Filistin. Akan ada begitu banyak alasan untuk Daud berpangku tangan dan membiarkan kabar itu lalu begitu saja. Pertama-tama, Daud sendiri sedang dikejar-kejar Saul. Daud punya masalahnya sendiri. Buat apa mencoba menolong orang lain? Selesaikan saja urusannya sendiri. Tapi Daud adalah seorang prajurit dan pahlawan. Bukankah memang sudah menjadi tugasnya untuk berperang dan menolong bangsanya? Tapi jika Daud saja mendengar kabar seperti itu, bukankah sepantasnya Saul yang adalah raja juga lebih dahulu mendengar kabar itu? Biarkan saja Saul yang membebaskan Kehila. Buat apa susah-susah mengotori tangannya sendiri untuk menolong penduduk kota Kehila? Toh, itu tugas Raja Saul. Bahkan para pengikut Daud mencoba merasionalisasikan pemikiran Daud dalam hal ini demikian. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Jadi ada begitu banyak alasan untuk Daud tidak bergerak. Tidak perlu bertanggung jawab, sebab itu urusan orang lain. Ingat, tanggung jawab itu selalu tentang urusan orang lain. Beban yang diambil di atas pundak kita demi orang lain, itulah tanggung jawab. Namun Daud memilih untuk kembali bertanya kepada Tuhan untuk kedua kalinya. Dan Tuhan menjawab Daud di tengah-tengah suara reasons atau alasan-alasan yang masuk akal demikian. 1 Samuel 23 ayat yang keempat. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian setelah semua itu terjadi, setelah Kehila dibebaskan dan diselamatkan dari tangan Filistin oleh Daud yang bukan Raja Israel saat itu. Sementara Saul, Raja Israel yang memerintah seluruh wilayah Israel, termasuk Kehila, justru berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Lalu timbullah niat jahat di hati Saul untuk mengepung Daud di dalam kota Kehila. Dan nantinya penduduk kota itu sendiri akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Tapi benarkah demikian? Dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan 13. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila
dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab Tuhan, "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud, "Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman Tuhan, "Akan mereka serahkan." Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Sampai di sini coba kita renungkan dan tempatkan diri kita sendiri di posisi Daud. Daud tidak perlu bersusah-susah untuk menolong penduduk kota Kehila, tapi Daud peduli dan melakukannya. Daud sendiri sedang dalam bahaya, tapi Daud kesampingkan kenyamanannya demi orang lain sebangsanya. Sementara para pengikut Daud mencoba menahan kaki Daud untuk terlibat dalam peristiwa pembebasan penduduk kota Kehila. Sementara itu, Saul Raja Israel justru berpangku tangan. Kemudian Daud bertanya lagi kepada Tuhan, "Akankah penduduk kota Kehila menyerahkan Daud ke tangan Saul?" Padahal baru saja mereka diselamatkan oleh kepahlawanan Daud. Sementara Saul yang seharusnya lebih berkewajiban malah berpangku tangan saja. Dan Tuhan menjawab, "Akan mereka serahkan," sehingga Daud harus mengungsi pergi. Namun dari semua itu, tidak sedikit pun dituliskan bahwa Daud kecewa atau sakit hati. Daud bahkan tidak pernah berusaha untuk membalas dendam kepada penduduk kota Kehila. Itulah yang disebut tulus hati. Daud berjuang tanpa mengharapkan apa-apa. Tanggung jawab yang Daud ulurkan itu hanya karena Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun terkadang bertanggung jawab memang tidak masuk akal. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku terus untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Jesus loves you, and so do I.